Rahasia keluarga Santet. Rumah tua itu berdiri terpencil di pinggiran desa Karyasari, dengan dinding kayu yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin dijamah waktu. Sejak kecil, Rina selalu bertanya-tanya mengapa keluarganya tidak pernah membiarkan orang luar masuk ke rumah itu. Bahkan tetangga pun hanya berani melintas di depan pagar sambil menunduk. Ibunya, Bu Nur, adalah sosok yang keras dan pendiam. Ayahnya sudah lama meninggal, katanya karena sakit aneh yang tiba-tiba menggerogoti tubuhnya hingga kurus tinggal tulang dalam waktu 3 bulan. Namun, setiap kali Rina bertanya lebih jauh, ibunya hanya menjawab dengan satu kalimat datar. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau tahu. Tumbuh dalam keheningan dan ketakutan membuat Rina merasa asing bahkan dalam rumahnya sendiri. Setiap malam, dia mendengar suara-suara berbisik dari kamar nenek yang sudah lumpuh di atas ranjang bambu. Suara itu tidak seperti suara manusia biasa. Kadang terdengar seperti gumaman dalam bahasa kuno, kadang seperti desahan tangis yang ditahan. Anehnya, nenek Rina tidak pernah bicara sepatah kata pun di siang hari. Tapi saat malam tiba, tubuhnya yang seharian tak bergerak akan bergetar, dan dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ibunya hanya berkata bahwa itu penyakit tua, tapi dalam hati Rina tahu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi di balik pintu kamar nenek. Semua berubah pada malam ke-40 sejak ulang tahun Rina yang ke-17. Saat itu, dia menemukan sebuah buku tua yang terselip di balik lemari tua peninggalan ayahnya. Buku itu dibalut kain kafan berwarna abu-abu dan memiliki bau anyir yang menusuk. Di sampulnya, tertulis huruf-huruf aksara Jawa kuno yang tak bisa Rina pahami. Tapi saat dia menyentuhnya, tiba-tiba bayangan-bayangan muncul di benaknya. Bayangan tentang seseorang yang dirantai di bawah tanah. Tentang darah yang menetes ke tanah kering, dan suara-suara yang memohon ampun. Rina menjerit dan menjatuhkan buku itu, tapi rasa penasaran sudah menggigit batinnya terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu, dia menyelinap keluar kamar dan menuju ruang nenek, mencari jawaban yang selama ini dikubur oleh keluarganya. Pintu kamar nenek terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan cahaya lilin yang berkedip lemah di dalamnya. Rina mengintip dan melihat ibunya berdiri di sisi ranjang, berbisik sambil menggenggam tangan nenek yang gemetar. Tapi yang membuatnya hampir menjerit adalah sosok lain yang berdiri di sudut ruangan, bayangan tinggi dengan wajah samar dan mata merah menyala. Bayangan itu tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya seakan dililit asap hitam yang terus bergerak seperti ular. Ketika ibunya berbalik dan melihat Rina, ekspresinya berubah panik. "Keluar dari sini sekarang juga," bentak Bu Nur dengan suara yang tak pernah Rina dengar sebelumnya, bukan suara manusia biasa, tapi berat, bergema seperti gema dari dalam gua. Tapi Rina tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok di pojok ruangan, yang kini mulai mendekat sambil membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pagi harinya, Rina terbangun di kamarnya, dengan kepala pening dan tubuh menggigil. Tidak ada yang membahas kejadian malam itu. Ibunya bersikap seperti biasa, seolah semuanya hanyalah mimpi buruk. Tapi Rina tahu lebih dari itu. Ia mulai mengingat kembali potongan-potongan cerita masa kecilnya, tentang nenek buyut yang konon bisa berbicara dengan angin, tentang pohon beringin di belakang rumah yang tidak boleh didekati saat maghrib, dan tentang larangan membuka pintu belakang setelah tengah malam. Perlahan, semua puzzle itu mulai menyatu. Keluarga mereka menyimpan sesuatu yang bukan hanya rahasia, tapi juga kutukan. Dan Rina merasa, mau tak mau, dia sedang ditarik masuk ke dalamnya. Rina mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia kembali membuka buku tua yang sempat ia temukan, kini dengan sarung tangan dan sebatang dupa menyala seperti yang pernah ia lihat di film dokumenter tentang praktik mistik. Di sela-sela halaman yang sudah mulai lapuk, ia menemukan sebuah silsilah keluarga. Namun yang membuatnya merinding adalah tanda merah darah yang melingkari beberapa nama perempuan. Neneknya, ibunya, dan dirinya sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan gemetar.
anak perempuan ketujuh akan menjadi wadah. Rina tak tahu apa maksudnya, tapi firasatnya mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rahasia keluarga. Malam demi malam, Rina mulai mengalami mimpi yang sama. Dirinya berdiri di sebuah padang ilalang, menghadap seorang perempuan tua tanpa mata yang terus memanggil namanya. Rina, waktunya sudah dekat, darahmu adalah kunci. Suara itu menggema, dan setiap kali ia terbangun, ada bekas cakar di lengannya, seolah sesuatu dari mimpinya ikut terbawa ke dunia nyata. Ia mencoba berbicara pada ibunya, tapi Bu Nur justru semakin tertutup, bahkan mulai mengunci kamar nenek setiap malam. Suatu malam, Rina mencoba mengintai dari atap rumah, dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan. Ibunya duduk bersila di lantai, dikelilingi lingkaran garam dan darah ayam, sementara neneknya, yang biasanya lumpuh, berdiri tegak dengan mata tertutup, melafalkan mantra yang membuat jendela-jendela bergetar. Puncaknya terjadi saat malam bulan purnama. Rina dibangunkan secara paksa oleh ibunya dan dipaksa mengenakan kebaya hitam, lalu dibawa ke bawah rumah, ke sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik papan lantai. Di dalamnya, ada altar tua, penuh sesajen, tengkorak burung, dan patung aneh bermata tiga. Ini takdir kita, Rina, ujar Bu Nur dengan mata berkaca. Kita bukan keluarga biasa. Kita adalah penjaga gerbang. Nenekmu adalah yang terakhir. Kini giliranmu. Rina menjerit, berusaha kabur, tapi dinding ruangan seolah menutup sendiri. Suara-suara mulai terdengar dari balik tembok tanah dan dari lantai. Asap mulai mengepul membentuk wajah-wajah mengerikan yang terus berbisik namanya. Dalam kepanikan, Rina mengingat doa-doa yang diajarkan almarhum ayahnya, yang ternyata adalah satu-satunya orang dalam keluarga yang menolak warisan kelam ini. Ia melafalkannya, dan seketika, ruangan mulai retak. Neneknya menjerit, bukan dengan suara manusia, tapi dengan jeritan yang membuat telinga berdarah. Sosok-sosok asap itu terlempar ke dinding, dan Bu Nur menjerit sambil memeluk Rina. Tubuhnya mulai terbakar oleh api yang muncul entah dari mana. Maafkan ibu, ibu hanya ingin melindungimu dari yang lebih buruk. Lalu semuanya gelap. Rina terbangun 3 hari kemudian di rumah sakit desa, ditemukan oleh warga dalam kondisi linglung di depan rumah yang kini hangus terbakar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Nenek dan ibunya tidak pernah ditemukan. Tapi sejak hari itu, Rina bisa mendengar suara-suara dalam angin, bisikan dari balik mimpi, dan kadang melihat bayangan ibunya berdiri di sudut cermin, tersenyum dengan mata penuh air mata. Rahasia itu kini tinggal bersamanya, menanti waktu untuk bangkit kembali. Setelah rumah keluarganya terbakar dan ia selamat dari malam penuh teror itu, Rina dibawa tinggal sementara di rumah pamannya di kota. Tapi keanehan tak berhenti. Meskipun jauh dari desa, bayangan-bayangan tetap mengikutinya. Setiap malam ia mendengar langkah kaki yang tak terlihat, dan bunga-bunga di vas selalu layu saat ia mendekat. Dalam tidur, ia bermimpi berjalan di lorong penuh cermin, dan dari tiap cermin, muncul wajah ibunya yang memanggil dengan tatapan sedih, seolah terjebak dan meminta dibebaskan. Rina mulai menyadari bahwa kutukan itu tidak musnah bersama dengan api, tapi kini melekat pada dirinya. Ia adalah penjaga baru gerbang, suka atau tidak. Paman Rina, Pak Jaya, yang dulu sempat menjauh dari keluarga karena tidak percaya pada praktik mistis, akhirnya angkat bicara. Ia menunjukkan sepucuk surat lama yang ditulis ayah Rina sebelum meninggal, berisi peringatan tentang perempuan ketujuh dan gerbang selatan, sebuah metafora yang mengacu pada jalur masuk makhluk halus dari dimensi lain ke dunia manusia. Dalam surat itu, sang ayah menyatakan niatnya untuk memutus kutukan dengan mengubur naskah-naskah pemanggil arwah dan menutup akses bawah tanah. Tapi ternyata ia gagal, dan malah dibunuh oleh kekuatan yang tak terlihat, perlahan, dari dalam tubuhnya sendiri. Rina pun sadar,
semua ini bukan hanya tentang keluarganya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Rina memutuskan untuk kembali ke desa Karyasari, meski pamannya melarang keras. Ia harus menemukan asal-usul kutukan ini, bukan untuk melanjutkan warisan, tapi untuk menghancurkannya. Ia mulai menyelidiki naskah-naskah kuno, bertemu dengan seorang dukun sepuh bernama Mbah Sura yang dulu sempat jadi musuh keluarganya. Mbah Sura menjelaskan bahwa keluarga Rina dulu adalah bagian dari kelompok pemelihara kekuatan gaib kuno Nusantara yang disebut Waringin Hitam, tapi salah satu leluhur mereka mengkhianati sumpah dan menggunakan kekuatan itu untuk balas dendam. Sejak saat itu, semua keturunannya diburu oleh kutukan dari makhluk bernama Nyawagni, entitas dari balik batas dunia yang kini ingin masuk lewat Rina. Konflik memuncak ketika Rina mengetahui bahwa untuk memutus kutukan, ia harus melakukan pengorbanan yang berat. Menutup gerbang dengan tubuhnya sendiri sebagai segel, seperti yang dulu pernah dilakukan leluhur pertamanya. Namun, Mbah Sura memberi alternatif. Jika Rina bisa mengumpulkan 7 benda pusaka leluhurnya dan melakukan ritus pemutusan darah, ia bisa menolak takdir itu. Tapi waktu tidak berpihak padanya. Setiap malam, kekuatan Nyawagni makin kuat, dan tanda di punggung Rina, berbentuk lingkaran api, semakin membesar. Bayangan-bayangan mulai menyerang warga desa. Korban berjatuhan, dan semua menuduh Rina sebagai sumber malapetaka. Kini Rina berdiri di persimpangan takdir, mengikuti jejak keluarganya dan menjadi alat kekuatan jahat, atau melawan segalanya meski harus mengorbankan nyawa. Dengan tekad membara dan luka yang belum sembuh, ia menatap ke arah hutan Waringin, tempat semua ini bermula, dan tempat di mana semua akan berakhir. Malam itu, angin berhenti, bulan tertutup awan, dan tanah desa bergetar pelan. Pertempuran antara darah dan takdir, antara warisan dan kebebasan, akhirnya dimulai. Pusaka pertama berada di bawah akar pohon beringin tua di halaman rumah keluarganya yang sudah rata dengan tanah. Di malam gelap tanpa bulan, Rina kembali ke sana ditemani Mbah Sura. Pohon itu, dulu dikenal sebagai Waringin Petak, dianggap sebagai titik mula perjanjian leluhur keluarga Rina dengan kekuatan gaib. Mereka menggali diam-diam, dan setelah menembus tanah basah dan dingin, Rina menemukan sebuah keris kecil berbalut kain merah. Saat disentuh, keris itu menyalakan ingatan dalam kepalanya. Ia melihat seorang perempuan muda menangis di hadapan makhluk tinggi berkulit abu-abu, memohon agar anak-anaknya dilindungi dari kelaparan. Sebuah janji pun dibuat, dan darah menjadi materainya. Rina tersungkur, dadanya terasa sesak. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Pusaka kedua tersembunyi di sebuah goa di luar desa, dijaga oleh makhluk yang tak lagi manusia. Saat Rina masuk, ia disambut suara gemerincing lonceng dan bau daging membusuk. Di dalam, duduk seorang lelaki tua yang tampaknya sudah mati, tapi masih berbicara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga lupa, makhluk yang dikutuk menjaga Cundrik Puspa, sebuah lonceng besi kecil yang bisa membungkam roh. Untuk mendapatkan pusaka itu, Rina harus mengorbankan satu ingatan berharga. Tanpa ragu, ia menyerahkan kenangan terakhirnya tentang ayahnya tersenyum padanya, satu-satunya memori damai yang ia miliki. Air mata menetes, tapi lonceng itu kini dalam genggamannya. Kau akan kehilangan lebih banyak, kata penjaga itu, suaranya seperti logam berkarat. Perjalanan mencari pusaka ketiga membawanya ke Laut Selatan, tempat angin berdesir seperti bisikan. Ia mencari sebuah sisir emas peninggalan leluhur perempuannya yang konon pernah menjadi pengabdi Nyai Roro Kidul. Pusaka itu berada di dasar tebing karang, dijaga oleh arwah-arwah para perempuan yang pernah dijadikan tumbal keluarga Rina demi kekuatan. Saat Rina berenang ke sana di tengah malam, bayangan tangan-tangan dingin menarik tubuhnya, memaksa matanya terbuka untuk menyaksikan satu persatu wajah perempuan yang tewas karena kutukan darahnya. Mereka tidak bicara, hanya menatap, menyalahkan. Tapi Rina tidak mundur.
Ia meraih sisir emas itu dan bersumpah akan mengakhiri siklus ini, meski harus membakar sejarah keluarganya sendiri. Dengan 3 pusaka di tangan, tubuh Rina mulai menampakkan bekas luka yang tak bisa sembuh. Setiap pusaka membawa sebagian kutukan yang ditahan leluhurnya. Terkadang, ia bicara sendiri. Terkadang, ia merasa seperti ada orang lain dalam dirinya, berbisik, membimbing, atau malah mencoba menguasainya. Mbah Sura semakin khawatir. Kau sedang membuka tubuhmu pada roh-roh yang telah lama terkunci. Enduk. Hati-hati. Mereka ingin hidup kembali lewat dirimu. Tapi Rina tetap melangkah. Meski setiap malam ia harus memaku cermin-cermin di kamarnya karena wajah ibunya kian sering muncul, memintanya menyerah dan membiarkan gerbang terbuka sepenuhnya. Rina mulai menyadari bahwa setiap pusaka bukan sekadar benda. Mereka adalah kunci sekaligus ujian. Setiap kali ia mendapatkan satu, sebagian dari jiwanya diuji dan direnggut. Ia mulai kehilangan arah, bingung siapa dirinya sebenarnya. Tapi dalam kelamnya, ia menemukan satu pegangan, janji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kutukan ini terus menurun. Ia menulis surat untuk siapapun yang nanti menemukan tubuhnya jika ia gagal, berisi peringatan dan panduan menghancurkan apa yang tersisa. Karena Rina tahu, jika ia tidak menyelesaikan ini, maka anak-anak yang belum lahir pun akan ditakdirkan menjadi penjaga. Pusaka keempat tersembunyi di dalam sebuah makam tua di desa Lebak Gunung, oleh warisan terpencil yang menurut Mbah Sura pernah menjadi tempat pengasingan para dukun pelarian. Di sana terkubur leluhur Rina yang paling ditakuti, Nyai Raksa Jati, perempuan yang dikisahkan dapat menghidupkan orang mati dengan harga nyawa manusia lain. Makamnya berada di tengah hutan angker yang selalu berselimut kabut, meski siang hari. Rina masuk sendirian. Di dalam liang pemakaman batu yang setengah rubuh itu, ia menemukan sebuah topeng kayu berukir wajah 2 sisi, satu menangis, satu tertawa. Saat ia menyentuhnya, suara teriakan meledak dalam kepalanya. Wajahnya berubah-ubah di cermin di sekeliling ruangan. Kadang ia melihat dirinya, kadang melihat wajah wanita tua dengan mata melotot dan darah mengalir dari telinga. Kau adalah warisanku, bisik suara dari balik topeng. Rina memaksa dirinya untuk tetap waras, menggenggam topeng itu meski tubuhnya bergetar hebat, dan berlari keluar sebelum dirinya dilupakan oleh dunia nyata. Pusaka kelima tidak memerlukan perjalanan jauh, tapi justru yang paling berbahaya. Karena benda itu disembunyikan oleh orang yang masih hidup, seseorang dari keluarga mereka yang mengasingkan diri sejak dulu, paman tua yang dianggap sudah mati. Namanya Ki Darsana, adik dari nenek Rina, yang dulu menolak mengikuti jalur keluarga dan melarikan diri ke kota. Rina menemukannya hidup dalam kesunyian di sebuah rumah tua di pinggiran Purwokerto, dengan mata buta dan tubuh dipenuhi bekas luka bakar. Saat Rina memperkenalkan diri, Ki Darsana menangis. Kau anak dari Nur, cucu dari Endah. Aku pernah mencoba menyelamatkan keluargamu, tapi mereka menolak. Mereka pilih kekuatan. Ia menunjukkan sebilah belati pendek yang diselipkan di altar kecil, terbuat dari tulang dan tembaga, yang katanya bisa memotong tali nasab kutukan. Tapi untuk menyerahkannya, Ki Darsana meminta Rina menjawab satu pertanyaan. Apa yang akan kau lakukan jika satu-satunya cara mengakhiri kutukan ini adalah membunuh mereka yang kau cintai? Rina terdiam. Di benaknya, wajah ibunya muncul. Wajah yang dulu penuh cinta, lalu berubah menjadi dingin dan keras. Ingatan tentang pelukan pertama, senyum terakhir sebelum ibunya terbakar. Juga bayangan almarhum ayahnya, yang selama ini menjadi satu-satunya cahaya dalam gelapnya hidup. Aku akan melindungi yang tak bersalah. Tapi jika harus mengorbankan mereka yang memilih kegelapan, maka aku akan lakukan. Ki Darsana tersenyum pahit, lalu memberikan belati itu. Kau sudah berubah, dan itu yang membedakanmu dari mereka. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga. Malam setelah menerima belati, tubuh Rina dilanda demam tinggi. Ia menggigil sambil mengigau, menyebut nama-nama asing, nama-nama yang bahkan bukan dari zamannya. Mbah Sura,
yang terus mendampingi dari kejauhan, akhirnya jujur, kau sedang menjadi wadah, enduk. Semakin banyak pusaka yang kau pegang, semakin banyak jiwa leluhurmu yang mencoba masuk. Ia memberi Rina pilihan terakhir, menghancurkan semua pusaka sekarang dan mengorbankan dirinya agar kutukan berhenti, atau lanjut mencari dua pusaka terakhir, dan berisiko kehilangan jiwanya sepenuhnya. Tapi Rina tidak mau mati sia-sia. Ia tahu, jika semua tidak dihancurkan dengan benar, roh-roh itu akan kembali mencari wadah baru. Maka ia bersumpah, apapun risikonya, ia akan mengumpulkan semuanya dan membakar kutukan itu hingga akar terakhir. Di kejauhan, awan hitam mulai berkumpul. Tanda bahwa pusaka keenam menunggu. Tapi juga pertanda bahwa waktu Rina semakin habis. Langit di atas desa Waringin mendung pekat saat Rina bersiap menuju tempat pusaka keenam. Kali ini, ia harus mendaki Gunung Kelir, sebuah gunung keramat yang diyakini sebagai tempat para leluhur keluarga Waringin Hitam mengunci dosa-dosa mereka dalam bentuk fisik. Menurut Mbah Sura, di puncak gunung itu ada sebuah peti batu yang hanya bisa dibuka oleh darah keturunan langsung. Di dalamnya, tersimpan gelang barak, pusaka yang konon melindungi pemiliknya dari kerasukan, tapi juga memperkuat koneksi dengan dunia gaib. Rina mendaki sendirian. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya yang melemah, tapi karena suara-suara dari dalam dirinya mulai berbicara semakin sering. Kadang suara ibunya, kadang suara anak kecil menangis, kadang suara perempuan yang tak pernah ia kenali. Kau bukan satu lagi, kata suara itu, kau rumah bagi kami semua. Di puncak gunung, Rina menemukan peti itu terkubur setengah dalam tanah. Ia memotong telapak tangannya dan meneteskannya ke ukiran di tutup batu. Peti itu terbuka perlahan, menghembuskan udara tua dan dingin seperti dari dunia yang lain. Tapi begitu ia mengambil gelangnya, tanah bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi kurus, bermata tiga, dengan mulut menganga dari dagu ke perut, makhluk yang pernah ia lihat dalam mimpi saat kecil. Nyawagni. Ia kini benar-benar muncul. Bukan dalam wujud roh, tapi mulai menjelma di dunia nyata, berkat energi dari pusaka-pusaka yang telah dikumpulkan. Makhluk itu tidak menyerang, hanya menatap Rina dengan wajah yang penuh hasrat dan kekosongan. Tinggal satu lagi, bisiknya tanpa suara. Dan kau milikku. Rina lari menuruni gunung dengan tubuh gemetar. Kali ini, bahkan tanah seolah menolak langkahnya. Daun-daun berbisik, dan bayang-bayang mulai memanjang sebelum matahari tenggelam. Mbah Sura menunggunya di kaki gunung dengan ekspresi yang lebih pucat dari biasanya. Kau sudah terlalu dekat ke batasnya, enduk. Satu pusaka lagi, dan gerbang akan benar-benar terbuka. Kau harus cepat, atau diburu oleh apa yang tak bisa ditutup lagi. Pusaka ketujuh, kata Mbah Sura, berada di tempat paling terlarang dalam sejarah keluarga mereka, di bawah rumah leluhur pertama yang kini telah menjadi reruntuhan, dikubur dalam peti besi dan dikunci dengan mantra pemakan jiwa. Dan yang bisa membuka peti itu hanya seseorang yang sudah mati sebelumnya.